Oke, jadi inilah mouse budget terbaru dari Press Play yang namanya Nova Pro. Dan sekarang berarti mereka punya 3 mouse. Ada yang pertama itu Nova V4 versi paling budgetnya. Habis itu ada Icarus V2, itu versi yang paling flagship. Dan yang sekarang itu adalah versi tengah-tengahnya di antara yang dua tadi. Gue jujur aja belum pernah cobain yang Nova V4 ya, tapi gue udah cobain yang Icarus V2 yang untuk harganya sih itu udah oke banget dengan sensor PAW3395. Dan kalau yang ini, coba kita lihat dulu speknya kayak gimana. Ini pakai sensor PAW3311 DPI, maksimumnya itu di 12.000, 300 IPS, dan 35G acceleration. Switch-nya itu pakai Huano Blue Shell White Dot Switch dengan lifespan-nya itu di 20 juta klik. Koneksinya itu cuma pakai kabel dan juga dongle. Beratnya itu kurang lebih di 60 gram dan harganya di 459.000. Nah, untuk harganya sih gue dikabarin kalau kita belinya dari websitenya Press Play-nya langsung, kita bakal dapetin harga yang lumayan lebih murah sih, jauh ya. Di sini gue lihat kalau dari websitenya aja 459.000 itu udah harga bundling dengan Glasscade-nya. Jadi ya lumayan banget. Oke, jadi mouse ini tuh lumayan besar, apalagi kalau kita bandingin sama Icarus V2 ya. Di video Icarus itu juga gue sempat bilang kalau mouse-nya agak sedikit kurang panjang aja untuk pegangan claw grip yang bener-bener pure banget ya. Kalau kita pakai relax claw grip itu masih bisa, tapi menurut gue dengan tangan gue di 19 cm pakai fingertip itu bakal lebih enak. Sedangkan yang ini karena dia besar juga, claw grip itu bakal nyaman banget bahkan untuk tangan yang besar. Ditambah belakangnya itu juga makin melebar dan menggendut ya, jadi makin nyaman lagi untuk pegang claw grip. Paling hal kecil aja yang gua notice itu kalau misalkan hamnya ini agak sedikit lebih tinggi ya, itu bakal lebih enak untuk support di bagian telapak tangan sini. Tapi ya overall ini udah nyaman banget. Untuk switchnya gua awal nggak tahu apa, tapi gua buka mouse-nya dan kelihatannya sih ini pakai Huano Blue Shell White Dot switches. Yang nyawa kliknya itu cuma di 20 juta doang. Cuma padahal 20 juta itu udah banyak banget. Tapi ya itu cuma 25% dari yang biasa kita lihat di flagship mouse kayak KLG M8 atau Huano Blue Shell Pink yang punya lifespan-nya itu di 80 juta. Walaupun lifespan itu penting, tapi menurut gua lebih penting rasa kliknya itu seperti apa. Clicky, snappy atau enggak, atau dia lembek-lembek bikin kita kurang suka ya pencetnya. Untungnya di sini enak, travelnya juga nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Bikin klik untuk spamming juga menurut gua masih nyaman banget. Scroll wheel-nya di sini mereka pakai F-switch encoder yang gue sih nggak terlalu tahu ya itu apa, jujur aja. Dia nggak terlalu punya step-step yang kerasa-kerasa banget kayak misalkan dibandingin sama TTC Gold encoder yang banyak di mouse-mouse lain. Gue sih nggak masalah jujur aja, tapi gue yakin pasti banyak orang yang suka rasa stepnya itu lebih kerasa. Nah, untuk tombol jempolnya, menurut gue ini salah satu kekurangan terbesar dari mouse ini. Pertama, bentuknya yang agak sedikit bersudut gitu ya. Gue lumayan terbiasa sama yang agak sedikit bundar atau yang rata aja, jadi di jempol itu lebih enak. Dan ini juga kliknya kasar banget. Bahkan kayaknya kalian bisa rasain rasa kasarnya itu dari suaranya doang. Coba kita lihat. Buat gue pribadi sih tombol jempol itu selalu gue pakai pas lagi main game. Jadi ya lumayan penting lah untuk punya klik yang enak gitu ya. Tapi kalau kalian jarang pakai, ya berarti nggak terlalu masalah. Untuk kualitas mouse-nya ini cukup mantep ya untuk harganya. Nggak ada creaking sama sekali kalau kita tekan-tekan. Semuanya kerasa solid. Cangkangnya juga nggak ada yang bisa dilepas-lepas dan nggak ada kayak bolong-bolong gitu. Karena gue juga nggak terlalu suka. Ini mantep, polos doang, lebih minimalis. Oh my god. Oke, nggak sengaja jatuh. Cukup keras jatuhnya tadi dan glass fitnya retak. Tetap aman sih, nggak ada rasa kresek-kresek. Coatingnya cukup enak ya, bukan yang terbaik menurut gua, agak sedikit licin aja gitu, kurang ngegrip di tangan kadang-kadang. Tapi kita juga dapat grip tape-nya di dalam box kalau misalkan kalian pengen pakai biar nggak terlalu licin. Di bawahnya ini simple aja. Pertama ada pintu kecil gitu untuk taruh dongle-nya di dalam. Oke, boleh juga. Terus ada tombol DPI dan ada switch on dan off. Untuk fitnya ini pakai pure PTFE yang udah halus banget dari pengetesan gua, nggak ada masalah sama sekali. Sayangnya kita nggak dapet ekstra lagi di dalam boxnya, agak sedikit greget aja gitu. Kita bisa beli bundle untuk dapetin
dapetin glass fit-nya ini, kayaknya salah satu mouse paling murah sih yang udah dapetin glass fit ya. Jadi lumayan juga kalau kalian pengen cobain. Desainnya juga keren banget, ada tulisan good luck have fun-nya gitu, sangat klasik press play ya. Dan gue juga pengen take a moment untuk appreciate aja ya packagingnya dari press play, karena mereka selalu bikin packaging yang bagus gitu loh, kayak extra step banget yang pengen mereka lakuin buat biar kita dapat unboxing yang lebih menyenangkan aja. Karena untuk harga segini punya box sebagus ini tuh lumayan loh. Gue tau banyak yang nggak peduli sama box-box kayak gitu, tapi gue appreciate hal-hal kecil gitu yang brand lakuin buat customernya. Untuk glass fit-nya, mungkin kalian awal-awal bakal nggak terbiasa, apalagi kalau kalian belum pernah cobain. Bahkan mungkin kalian mesti turunin DPI-nya sedikit dulu biar nggak terlalu kelicinan. Tapi kalau misalkan kalian udah terbiasa dan kalian memang suka dengan tipe yang speed kayak gitu, mungkin kalian bakal suka dengan Glasscade ini. Untuk gua pribadi sih, gua lebih pilih pakai PTFE biasa aja karena gue juga pakai mouse-nya untuk kegiatan sehari-hari, dan untuk Glasscade dipakai kegiatan sehari-hari itu agak sedikit terlalu licin. Tapi tetap aja Glasscade ini adalah hal yang menarik dan gua rekomen untuk cobain kalau misalkan kalian belum pernah. Dan ngomong-ngomong soal main game, ini mouse sama sekali nggak ada kendala selama gua cobain. Jujur udah lama sih gua nggak main game ya, jadi lumayan kaku juga pas mulai main lagi. Tapi ini mouse-nya sama sekali nggak ada masalah. Nah, untuk posisi mouse ini di antara mouse lain dari Press Play ya, kalau misalkan kalian pengen spek yang paling tinggi, itu ada Icarus V2, tapi harganya di 599.000 dan size-nya juga lebih kecil daripada yang ini. Sedangkan yang ini speknya lebih rendah, tapi size-nya lebih besar dan harganya lebih murah, sekitar 180.000 gitu lah. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget beda harganya. Sama yang Nova V4 juga dia bedanya sekitar 100.000 gitu loh. Tapi balik lagi, semua mouse itu menurut gua rasa di tangan dulu kayak gimana. Speknya itu nomor 2 ya. Jadi kalau kalian tahu kalian lebih suka dengan size yang lebih besar, ya menurut gue sih lebih mending ambil yang ini dibanding sama Icarus V2, walaupun harganya mereka nggak terlalu jauh. Kalau gue disuruh pilih, apakah gue pilih ini atau yang Icarus, gue bakal lebih pilih yang Icarus karena pertama, speknya lebih tinggi, dan kedua, itu lebih nyaman di tangan gue karena gue lebih suka fingertip sekarang. Gue udah terbiasa sama mouse yang kecil. Dan kalau misalkan gue ditanya antara Nova Pro atau Nova V4, dari yang gue lihat sih, yang Nova V4 itu beratnya di 80 gram, dan buat gue sih gue bakal selalu pilih mouse yang lebih ringan. Jadi ya yang ini. Tapi itu aja, Press Play Nova Pro. Kasih tau gue pendapat kalian seperti apa, tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.